apa kabar? Balik lagi di channel aku Careless Suara. Dan hari ini aku pakai baju yang gemush. Ini kolaborasi ya Kak Darli sama Kak Dwi. Anyways, hari ini aku mau bikin my favorites karena tanpa disadari sudah bulan Maret. Oke, sadly bulan Maret ini diawali dengan berita yang buruk, yaitu udah ada yang positif corona di Indonesia. Let's just pray for our health, for their health, and for everyone's health. Stay safe everyone, stay healthy. Aku juga gak tau sih harus gimana lagi. Anyways, aku mau bahas produk-produknya. Tapi sebelumnya, if you guys are new here, jangan lupa di subscribe. Kalau kamu udah lama di sini tapi belum subscribe juga, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasinya, ting. And yeah, without further ado, let's get started. Oke, so yang pertama for the favorites bulan Februari ini adalah dari aplikator, karena ini aku udah bener-bener nggak bisa berhenti pakai. Nah, ini tuh dari merek yang sama. Yang pertama The Caris, ini yang mini blendernya. Oh my god. Jadi terakhir aku pakai baby blenders kayak gini tuh zaman bahula, zaman si beauty blender keluarin yang warna hijau kecil. Tapi saat itu aku merasa kayak ya udah gitu, dan mungkin karena dia kekecilan ya stylenya. Sedangkan kalau yang ini udah dibasahin tuh kayak agak gede gitu loh. Jadi dia tuh kayak detail tapi nggak terlalu kecil yang kayak di titik yang kayak udah amat ya gue capek pakai lo gitu. Kayak nggak tetap cepat tapi detail gitu. Dan enaknya kalau misalnya pakai yang kecil gini tuh dia tuh pressure-nya tuh nggak yang terlalu. Kalau yang gede kan dia udah kayak banyak barang bahannya gitu kan. Jadi kayak nekennya kencang. Kalau ini kan kita bisa kayak gitu doang. Jadi tuh kayak coverage tuh nggak geser-geser, terutama di bawah mata sama di bagian-bagian jerawat. So I really love this. Nah, aku juga suka banget sama si kakaknya yang gede banget ini. Ini Caris juga kenyal banget. Aku kan udah suka banget sama si Aries dari berbulan-bulan, and I still love it. Tapi pas aku coba ini kayak I love this one too, karena dia ada bentuknya gini kan. Jadi kayak lebih apa ya, detail. Terus bentuknya pun juga dia ada pipi di sini sama ada lagi di sini. Jadi ini buat yang details, ini buat yang kayak lebih besar. Enak banget sih menurut aku, kenyal banget dan termasuk kuat juga karena aku lumayan barbar kalau nyuci sabun. Enggak sih, nggak sebarbar itu, tapi maksudnya kuku aku tuh lumayan tajam. Jadi sering banget kalau yang lain pada kecompel, itu enggak. I like. Anyways, selanjutnya aku mau masuk ke foundation. Ini aku lagi suka banget sama si foundation dari Dior. Tapi aku tuh ada nggak suka juga, tapi aku ada sukanya. Ada yang bikin aku kayak harus masuk favorites gitu. Yaitu fakta bahwa setiap aku pakai foundation ini, makeup aku tuh jadi nggak gerak. Jadi bener-bener nempel di muka aku tuh, kayak nempel di titik yang kayak kalaupun kena air atau kegesek atau apa, tapi jangan saya gesek ya. Itu tuh kayak komedonya nggak muncul lagi karena komedo aku kan banyak banget. Jadi kalau misalnya pakai foundation yang terlalu gimana ya, yang kurang tepat tuh dia kalau misalnya kayak kegesek set gitu, tadi temen-temen kelihatan. Kalau itu enggak, itu tuh bener kayak kayak bikin bagus, bener kayak nempel sama kulit kamu. Tapi kekurangannya adalah dia tuh coveragenya tipis banget. Makanya sejujurnya aku suka pakai dia sebagai primer. Gila bukan? Enggak sih, enggak gila-gila sih sebenarnya. Tapi maksud aku adalah kayak daripada di mix, aku lebih suka dia kayak misalnya kamu pakai primer kamu, terus aku pakai dia kayak 2 pump gitu. Aku aplikasiin pakai jari loh ya, pakai jari kayak dia aplikasiin sampai ke rata. Baru pakai foundation yang lain itu baru kayak menurut aku mantul banget sih. Anyways, aku pakai warna 1W. Terus aku juga lagi suka banget sama ini dari si KPR Dr. Jart. Jadi dia pakai berapa bulan ya? Dari lupa sih sejujurnya, kayak tahun lalu Desember akhir mungkin. Dia juga udah setengah tube. Dan aku tuh sebenarnya kalau sama produk ini aku ngerasa dia tidak ada efek instannya sih. Jadi dia nggak yang dipakai 2 hari, seminggu gitu langsung kelihatan efeknya. Tapi aku ngerasanya, aku kan sekarang kayak ganti si moisturizer aku itu antara ini atau enggak sih yang Cosrx X yang Hydrium. Nah, tapi itu kemarin-kemarin aku lagi jerawatan, tiba-tiba kayak lagi banyak kemerahan, jadi aku butuh sesuatu yang lebih nenangin kan. Makanya aku pakai si KPR ini. Terus ya udah jadinya pas pakai dia itu kayak kulit tuh lebih apa ya? Lebih kalem gitu loh, karena dia ada central aceticanya itu kan, dan emang berasa kayak dia tuh kayak lebih kayak salep gitu sih, namanya juga apa ya? Krim ya. Jadi bukan yang kayak lightweight moisturizer yang enak dipakai atau lotion gitu. Enggak, ini tuh lu kayak pakai balsam. Setelah pakai dia tuh kamu tuh kayak ada lapisan gitu loh di mukanya, dan itu pasti nggak semua orang suka. Dan dia bukan yang kayak super moisturizing, paham nggak? Jadi meskipun dia itu soothing banget, tapi dia tuh nggak necessarily moisturizing. Jadi dia bukan yang kayak bikin kulit tuh nyam, lembab, kenyal. Enggak, dia tuh lebih ke ngobatin sih kayak gitu, biar dia lebih kalem gitu kulitnya. Jadi merahnya lebih tenang gitu, inflamasinya lebih tenang. Dan emang gak ada efek instannya. Aku rasanya pas udah dipakai lama tuh baru kayak berasa kayak oh ya kulitku kayak lebih apa
apa ya, lebih nggak sesensitif itulah. Terus selanjutnya masih dalam ranah skincare nih kan, aku pakai di tangan jadi kayak lengket banget, gak enak banget sih. Tapi ya nggak apa lah ya, if it works. Oh ya, terus dia juga nggak bikin jerawatan meskipun dia tuh teksturnya krim, karena aku biasanya moisturizer itu nggak bisa yang krim kayak gitu, biasanya pasti nyumbet, tapi ini nggak sama sekali. Terus aku juga lagi suka banget sama, ini udah habis sih bahkan, si Kiehl's yang Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask kayak gini ya, udah habis. Yang kecilnya. Nah, aku tuh sempet kayak agak berhenti maskeran waktu tahun lalu gara-gara jerawatan banget kan. Terus kayak takut maskernya malah bikin makin inflamasi itu gimana. Jadi nggak gitu sering nyoba-nyoba lah. Tapi akhirnya aku pakai lagi tahun ini. Jadi pakainya kalau misalnya lagi habis heavy makeup aja sih pas pulang kayak gitu, atau besokannya malamnya aku pakai. Terus hapusnya juga kalau bisa jangan pas udah bener-bener super kering banget. Jadi karena itu katanya bikin kering deh kalau nggak salah. Jadi kayak udah setengah kering dicuci gitu, dilap pakai anduk basah yang hangat kalau aku habis baru dicuci. Nah itu tuh lagi-lagi nggak ada efek instannya yang kayak bener kayak bersih. Karena kan sebenarnya bersih atau enggak tuh kalian tuh nggak bisa tahu gitu loh sebenarnya. Maksudnya aku kayak rasa bersih, rasa kayak keset dan kayak gimana itu yang kadang-kadang kita rasain belum tentu bagus juga sebenarnya, karena bisa jadi itu kan kandungan sabun atau apa. Tapi yang aku rasain adalah kayak pori-pori aku tuh misalnya tadinya tuh kayak bener-bener kotor gitu, berasa kan kadang-kadang kayak gitu, tapi ya udah jadi lebih kayak ringan, lebih enteng lah mukanya kayak gitu. Terus juga dia itu tidak ada butirannya, jadi bener kayak krim aja gitu, dan kayak jadi krim clay mask gitu, dan pasta lah ya, paste gitu. Terus ya udah sih dia nggak scrub nggak gimana, pokoknya aku juga pakai dia buat maintain seminggu sekali lah gitu, deep cleansing muka aku. Tapi kalau misalnya kamu nanya kayak wah dia bakal nyembuhin jerawat nggak, atau bikin komedonya copot, atau bikin whiteheadsnya hilang, enggak sih, aku nggak ngerasa instan kayak gitu sama sekali, enggak. Tapi it's good untuk kayak deep cleansing seminggu sekali, dan dia tidak harsh, tidak keras ya di muka. Maksudnya aku masih bisa handle ini dan tidak bikin jerawatan di aku gitu sih. Jadi aku suka. Nah, satu lagi yang masker yang aku suka dari Kiehl's itu yang ini, turmeric and cranberry. Nah, ini tuh kalau ini ada kayak butiran apa ya, cranberry-nya ya mungkin ya. Nah, dia tuh kayak ada bintik-bintik ya kan, kamu lihat sendiri. Tapi nggak nge-scrub yang kayak kasar atau kayak garam atau beras gitu, enggak. Jadi pas kalian mau hapus, dia ada bulan-bulan itu, dan bulannya itu tuh bikin ada sedikit banget eksfoliasinya. Setelah pakai ini aku ngerasa lebih halus dan kayak lebih cerah gitu. Karena kan emang judulnya tuh energizing radiance mask. Tapi lagi-lagi ini juga dipakai kayak seminggu sekali aja, seminggu sekali, maksimal 2 kali lah. Jangan keseringan karena aku nggak mau over masking kan, takutnya kayak terlalu banyak eksfoliasi atau terlalu banyak masker malah kontraproduktif gitu. Counterproductive. Iya, intinya malah nggak bagus gitu buat muka aku, daripada they do more harm than good gitu takutnya. Jadi pakainya tuh kayak nggak usah terlalu kayak semangat maskeran harus terus-terusan tiap hari, jangan juga. Kecuali sheet mask ya, sheet mask is another thing, tapi aku nggak akan bahas dulu karena aku pun masih belajar lagi per sheet mask kan. Sekarang aku lagi mencoba satu sheet mask yang aku suka banget so far, tapi belum bisa aku masukin favorites karena aku juga baru pakai 3 kayaknya. Jadi tunggu aja dulu, tapi aku suka banget sih so far. Lanjutnya masih dalam skincare, aku tuh suka banget sama si ini, Wardah Expert Iron Lips. Sebenarnya mungkin udah banyak buat yang punya, tapi kalau kamu belum tahu ini dan kamu lagi nyari makeup remover buat ngapus maskara, eyeliner, lipstick yang matte banget kayak gitu-gitu, pokoknya intinya buat meluruhkan makeup yang waterproof, kamu harus coba buat ini. Ini super duper affordable banget lah ya, dan lembut sekali di area-area tersebut. Jadi di mata aku sih alhamdulillah maaf kelempar terlalu semangat. Di aku alhamdulillah nggak perih atau gimana, dan aman-aman aja sih, nyaman-nyaman aja, dan efektif juga ngapusnya, jadi ngangkatnya mantul. Terus juga untuk lip product, aku lagi suka banget sama si Dior Addict Lip Tattoo yang 421. Ini tuh kayak udah pernah aku bahas juga sih di What's in My Bag. Nah ini tuh warna kayak gini tuh. Jadi kayak agak orange gitu ya, jatuhnya malahan orange kecoklatan gitu. Nah di bibir tuh sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau misalnya bibir kamu udah sangat-sangat berwarna. Tapi kalau di aku sih dia kelihatan dan bikin bibirku jadi lebih merah gitu. Tapi nggak yang kayak merah cherry gitu. Aku kurang suka sih. Jadi kayak seolah-olah tuh bibir kamu emang warna kayak gitu. Tapi FYI, si Dior Lip Tattoo ini tuh nggak awet sama sekali di bibir aku. Aku nggak tahu sih itu bibir gue doang yang salah atau gimana. Tapi kalau di bibir aku pribadi nggak awet sama sekali, jadi harus retouch terus. Dan aku sih nggak masalah karena emang dia itu lip tint kan, jadi kayak nggak
yang bikin ada teksturnya kering-kering gitu. Terus untuk lip glossnya, aku butuh sesuatu dong buat biar lembab kan. Glossnya lagi suka banget si Rose All Day ini. Kenapa aku suka ini? Karena dia tuh lip glossnya kayak warnanya coklat kecoklatan ya. Dia tuh lip glossnya sama sekali nggak lengket. Malah rasanya tuh kayak apa ya? Glossnya tuh nggak yang kayak lem gitu, enggak, dan nggak yang ganggu di bibir, terasa tebal tuh nggak sama sekali. Jadi nyaman, aku suka banget. Kalau aku pribadi sih rasanya dia kayak pakai lip oil jatuhnya, tapi with a hint of color dan super duper nyaman. Aku bahkan suka pakai ini buat pengganti lip balm karena dia mengandung vitamin E, DHA gitu. Jadi intinya dia tuh kayak rich gitu formulanya. Jadi I like it. Selanjutnya tuh ada, masih dalam Rose All Day, aku juga suka banget sama bedaknya. Even though bedaknya nggak ada coveragenya, tapi it makes my makeup look so very smooth. Sebenarnya aku tuh biasanya pakai yang shade light, tapi aku baru buat beli yang medium lagi karena si yang shade light aku ini kayak kerendam air gara-gara ada suatu insiden lah, pokoknya insiden di tas aku. Terus itu super duper smooth. Nah ini tuh udah gak keluar orang yang light ya, jadi aku udah beli yang baru nih. Bentar ya, ini yang medium. Kamu lihat ya selembut apa. Bahkan kayak nggak kedetek kan di kamera, kayak saking lembutnya. So good, so good. Tapi dia nggak yang super oil control atau gimana sih. Kalau di aku nggak yang bikin matte gitu banget. Enggak. Aku sih suka-suka aja karena dia ngasih efek akhir tuh makeupnya kayak airbrush gitu. Dan ini lokal, affordable. Terus aku juga suka banget nih sama si Pensalisa Lux Crime. Si Lux Crime ini Pensalisnya aku suka adalah bentuk dan formulanya. Satu, dia praktikal, udah ada si spulinya. Terus juga dia tuh kecil banget. Di titik kayak kalau kamu mau gambar tuh kayak gampang banget. Ini kayak nggak mencerminkan sih, tapi itu garisnya bisa macem-macem. Dan dia tuh awet di alis, jadi kayak nggak cepat luntur dan gampang di blend. Aku suka sih, intinya aku pakai dia juga nih hari ini. Terus aku juga suka banget pastinya sama bulan ini sama si Dream Setter Glowy. Kamu lihat nggak? Aku kayak ada glitternya? Enggak kan? Karena dia tuh aku nggak pakai ini. Orang tuh tak mungkin mikirnya ketakutnya kayak glowy pakai glitter, ntar muka gue kayak bola disco. Enggak sih, yang ada tuh dia malah ngasih efek soft glow gitu loh. Bagus banget kan? Yeah, there's a hint of micro glitters gitu. Dan yang tentunya yang bikin seneng ya kalau Studio Tropic Dream Setter bikin makeupnya awet banget sampai 16 jam. Terus terakhir banget, aku suka banget sama parfum ini. Ini parfum Christian Dior yang Souffle de Soie. I don't know how to say it. Nah, ini tuh satu packaging wise, I like how clean this looks. Nggak banyak warna-warni ina-inu. Jadi kalau kamu angkat kayak gini dia aman. Magnetnya kenceng banget. So aku tuh minta di engrave. Penting. Wanginya apa sih gitu? Wanginya tuh ada kayak wangi bedak kayak gitu. Jadi agak ibu sedikit. Tapi kalau kamu kayak di badan tuh dia jadi kayak apa ya? Gue nggak ngerti parfum banget-bangetan sih. Tapi wanginya tuh bukan yang manis, tapi juga bukan yang fresh. Tapi kayak wangi elegan, kayak cewek-cewek yang kayak elegan, sophisticated gitu loh. Pas udah nempel sama badan tuh kayak kehangatan badan kita tuh kayak beda banget sama di botol ini. Jadi enak banget, terus wanginya awet banget. Aku pernah nyemprotin ini ke baju sama kerudung ya. Terus kayak beberapa kali kemudian si baju itu belum kecuci, terus kayak gila masih wangi banget. Jadi kayak bisa jadi signature scent gitu. Dan setahu aku mereka tuh udah banyak banget sih wanginya, ada 10 apa 20 ya, gue lupa, sebanyak itu. Kalau kamu lagi ke Singapura mungkin bisa lihat-lihat ini karena kamu bisa dapetin signature scent kamu di situ. So yeah, I guess that's that. Gak begitu banyak sih bulan ini, tapi semoga kalian enjoy. Let me know kalau kalian punya ide video baru. I really hope you guys had a great time. And yeah, akhirnya suara aku pamit dulu. And I'll see you guys next time. Dadah!